teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ya, yang pertama. Iya. Steffi. Jangan deket banget. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara yang benar dan tepat dalam menyusun kerangka kerja konseptual. Apa saja yang perlu diperhatikan serta contoh dari kerangka kerja konseptual tersebut seperti apa? Baik, berikutnya siapa yang bertanya? Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rasul Akmal. Ingin bertanya kepada kelompok penampil, jelaskan bagaimana bentuk karakteristik apa tadi? Jelaskan bentuk karakteristik kuantitatif berdasarkan standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan serta contohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa yang bertanya lagi? Pertanyaan sebanyak 5 yang untuk sesi pertama. Oke, silakan. Berdiri, silakan berdiri. Menurut saudara, apa peran kerangka konseptual dalam apa peran kerangka konseptual dalam pengembangan standar akuntansi? Butuh jawaban. Cari Google. Berikutnya siapa yang bertanya? Siapa tadi? Widya apa? Si Widya. Jelaskan mengapa kerangka konseptual diperlukan dalam perumusan teori akuntansi dan bagaimana hubungannya dengan praktik akuntansi. Baik, yang berikutnya siapa yang bertanya? Nata. Jelaskan peran penting seperti apa yang harus dimiliki dalam menyusun kerangka kerja konseptual. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu untuk mendiskusi jawabannya. 5 menit ya. Baik, kami akan mencoba menjawab satu persatu dari pertanyaan teman-teman. Dan untuk pertanyaan pertama kami menjawab dari pertanyaan Aisyah. Kepada saudara Voice, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas partisipasi dari saudari Aisyah dalam jawab aja lah. Banyak emosi. Sebelum saya masuk dalam jawaban, saya salam kita Yahoo. Horas. Jadi ada kutipan pertanyaan tadi. Menurut saudara, apa peran kerangka kerja dalam standar akuntansi? Jadi dari namanya aja udah jelas ya. Standar. Mohon tenang, ini Jian. Ini dari Oke. Di sana ada peran penting kerangka konseptual.
Pohon tenang. Kalau ketawa giginya tutup. Di sana ada manfaat kerangka konseptual, yaitu memberikan arah atau tujuan yang dapat memberi petunjuk bagi penyusun standar dan aturan-aturan yang koheren serta sebagai referensi dasar teori akuntansi untuk menyelesaikan masalah-masalah praktik pelaporan keuangan yang muncul. Artinya kerangka konseptual ini dimanfaatkan dalam standar akuntansi untuk menata dalam menyusun. Menata itu maksudnya merapikan ya. Ya, begitu kan? Berarti mentata rapi gitu. Mentata rapi gitu kan. Ya. Jadi agar dalam penyusunan akuntansi itu dengar dulu, ini penting ya. Kan saya tidak akan mengulang lagi. Ya. Jadi tolong disimak dan dipahami. Jadi saya ulang sedikit ya, meskipun saya nggak mengulang lagi ya. Dalam kerangka konseptual ini, aturan-aturan itu harus koheren sehingga dapat menghasilkan hasil yang bagus ya, yang kompeten ya, kompeten. Sehingga dalam menggunakan kalau bang, masuk bang, ya kompeten. Bagaimana? Saya maaf. Jadi bagaimana dipahami atau bagaimana bukan Sa- konten? Iya. Udah. Hah? Udah sampai kompeten. Iya, sampai mana tadi? Sampai kompeten nih. Oh, kompeten ya. Iya, kompeten sehingga hasil dalam standar akuntansi itu sangat baik, serius. Giliran ada ibu. Gunakan kerangka kerja konseptual ini. Saya kembali ke moderator. Jangan marah. Awas kencing ya. Tolong bocor. Baik, itulah jawaban kami dari pertanyaan saudari Aisyah yang disampaikan oleh voice dan kami kembalikan kepada saudari. Nggak jelas. Oke. Kurang jelas. Nggak jelas bagaimana dan Dan saya ada menambahkan. Iya, nggak apa-apa. Itu malah yang menambahkan. Baik, kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, Steffi. Baik, saya mengerti. Baik, saya mengerti. Kalau ada teman-teman yang belum mengerti dan mau menambahkan juga, Tapi nggak ketemu. Menambahkan jawabannya Bu. Dan diberitahukan bahwa nanti ada pembagian takdir yang Masih ada dimulai. Tiga. Baik. gitu. Rekan Baik, saya akan melanjutkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rasyid Akmal. ya. Jelaskan bentuk karakteristik kuantitatif berdasarkan standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan dan contoh. Sebelum kita masuk pada karakteristik, di sana tadi ada kerangka kerja konseptual ya. Kerangka kerja konseptual akuntansi adalah merupakan suatu sistem yang koheren. Oke. Sistem yang koheren dari tujuan dan fundamentalitas yang saling terkait yang dapat mengarah pada standar dan konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan, di mana kerangka kerja konseptual akuntansi keuangan menjadi acuan dalam menyusun dan menerbitkan standar akuntansi. Jadi karakteristik tadi ada pada makalah ya. Di sana tadi ada karakteristik, ada 3 kalau nggak salah tadi ya. Ada 4. 3. Ada 3. Oh iya. Ada 3, ada 1 yang relevansi, reliabilitas. Oke, siap. Saya jadi apa ini? Dan yang ketiga Silau. Fungsi. Ya Allah. Ada 1 ya, reliabilitas.
Itu strukturnya apa? relevansi, reliabilitas, dan Pilih saya. apa lagi tadi? Calon presiden selanjutnya. Netralitasnya. Relevansi merupakan kemampuan informasi untuk membantu pengambilan keputusan dalam membedakan beberapa alternatif sehingga mampu mengambil keputusan dengan mudah. Sedangkan reliabilitas merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi itu valid atau benar. Hal ini juga disebut sebagai kendala. Tingkat kendala laporan keuangan bergantung sesuai dengan ketepatan simbol yang digunakan dan mampu diuji kebenaran di depan pemakaian keuangan. Dan satu lagi, netralitas itu masuk kepada karakteristik sekunder. Ada 3 juga tadi ya. Mohon maaf, yang pertama tadi ada 2 ya. Untuk yang sekunder ada 3, yaitu ada netralitas, komparabilitas, dan konsistensi. Saya sudah jelaskan tadi apa itu netralitas, ada ketidakpihakan, sedangkan komparabilitas ada tidak dapat diperbandingkan, kemampuan informasi untuk membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dua perangkat fenomena ekonomi. Dan yang ketiga adalah konsistensi, laporan keuangan yang memiliki kesesuaian atau mampu beradaptasi dengan peraturan dan prosedur akuntansi dari waktu ke waktu. Tadi Rasyid Akmal bertanya ya, ada tambahan, berikan contoh. Mohon maaf karena kita belum ada fokus. Sebetulnya kita bisa terangkan tadi ya, ada beberapa contoh, ada banyak tadi ya. Tapi kebetulan nggak ada ya. Di sana saya kutip dari sebuah kutipan internet kan. Internet ya, ada kerangka konseptual ya. Bentuknya contoh ya. Contoh di mana suatu perusahaan menggunakan kerangka konseptual. Di sana ya. Bisa dilihat. Mohon maaf kameranya kurang bagus. Oke. Jadi ada sana konsep pengakuan dan pengukuran. Saya dekat langsung kepada penanya ya. Ih, geli. Ih, kadang kenapa? Saya lagi jualan nggak sih? Oke. Karena penanya udah Ih, geli. mengerti, saya merasa bangga ya. Dan saya kembalikan kepada saudara Ilyas selaku moderator. Kalau masih ada. Baik, demikian penyampaian jawaban dari kami untuk saudara Rasyid dan tentunya kepada saudara. Sampai akrab gitu ya. Bagaimana? Apakah ada sanggahan atau ada tambahan dari teman-teman? Yudrian? Baik, selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan kembali dari saudari Nata. Kepada saudari Resti, dipersilakan jawab dengan benar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Nata. Jelaskan peran penting seperti apa yang harus dimiliki dalam menyusun kerangka kerja konseptual. Di dalam makalah, kerangka kerja konseptual adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan. Ia menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi serta batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Jadi peran penting seperti apa yang dimiliki dalam kerangka kerja konseptual adalah: 1. Membuat sebuah teori akuntansi yang lengkap, konsisten dan terstruktur. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup dan tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan menjabarkan karakteristik kualitatif dari finansial, informasi dan elemen dasar akuntansi. Yang keempat, menjabarkan prinsip dan aturan dari pengakuran, pengukuran, dan pengungkapan. Sekian itu peran penting dalam kerangka kerja konseptual. Apakah perlu saya ulangi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian penyampaian jawaban dari kami sebagai Resti dan kembalikan kepada saudari Nata. Bagaimana?
Sudah mengerti? Sudah paham? Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Iya, siapa tahu ada yang ingin menambahkan? Kenal, walaupun saya kerja tapi tetap hari-hari. Iya. Di sini dong. Baik, saya akan mencoba Jauhkan. menjawab sendiri pertanyaan dari saudara Stevie. Di tengah-tengah bang kedengaran. Ya, sama si. Ini bentuknya. Bang, Gambarin. main dia. Ahli sih bodoh. Ih. Dengan pertanyaan, yang benar dalam menyusun kerangka kerja konseptual, apa saja yang perlu diperhatikan serta contoh kerangka kerja Sangat konseptual. meladingkan. Baik, pertama saya mau menjelaskan dulu pengertian apa itu kerangka kerja konseptual. Tadi udah. Kerangka kerja konseptual adalah suatu struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka kerja konseptual yang benar. Yang pertama yaitu dengan menentukan tema dan topik penelitian. Yang dimaksud dengan poin tersebut yaitu sebelum kita melakukan penelitian, peneliti harus menentukan tema dan topik penelitian terlebih dahulu. Seorang peneliti bisa menentukan berdasarkan minat atau spesialisasi yang sesuai dengan bidang atau keilmuan. Berikutnya yaitu menyusun kajian pustaka. Langkah selanjutnya adalah menyusun kajian pustaka yang berperan sebagai dasar atau landasan penelitian. Ketiga, memastikan kebaruan atau novelty penelitian. Ketika melakukan kajian pustaka, peneliti juga bisa mencari tahu apakah pembaruan atau novelty dari penelitian yang peneliti lakukan. Yang keempat, memetakan konsep atau variabel penelitian dan mendefinisikan hubungan di antaranya. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengetahui konsep atau variabel yang akan diteliti biar lebih jelas. 5. Mengembangkan pernyataan hubungan. Langkah selanjutnya itu perlu dilakukan adalah mengembangkan pernyataan hubungan antara berbagai konsep yang saling terhubung, dipengaruhi atau mempengaruhi. 6. Memeriksa dan memperbaiki kembali rumusan masalah atau hipotesis. Ketika peneliti melakukan penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, ia perlu memeriksa apakah rumusan atau hipotesis yang digunakan sudah sesuai dengan alur logika berpikir. Yang 7. Mengembangkan konsep dalam bentuk yang mudah dipahami. Peneliti bisa membuat kerangka kerja konseptual dengan berbagai bentuk, baik dalam bentuk bagan, peta konsep, diagram alir, atau mind map. Yang berikutnya, menambahkan narasi. Langkah terakhir merupakan backup plan, yaitu melengkapi kerangka kerja konseptual yang sudah dibuat dengan narasi untuk menjelaskan maksud dari setiap bagan atau alur. Yang terakhir yaitu memperbaiki kerangka yang telah dibuat jika terdapat perubahan data penelitian. Ketika melakukan penelitian, peneliti mungkin menemukan data baru yang berbeda dari teori atau asumsi yang telah disusun sebelumnya. Nah, hal tersebut dapat menentukan akan berpengaruh pada hipotesis karena data penelitian yang baru bisa jadi membuktikan jika hipotesis penelitian Anda keliru. Jika memang demikian, penelitian perlu memperbaiki kerja konseptual yang telah disusun dari awal agar sesuai dengan data yang ada. Terima kasih, demikian yang bisa saya jawab dan saya kembalikan kepada saudara. Bagaimana saudara Stevie? Ya sudah. Oke, diterima tuh. Selanjutnya
Baik, untuk pertanyaan berikutnya kami akan mencoba menjawab lagi dari pertanyaan siapa? Si Widya dan akan dijawab oleh saudara Faiz. Baik, pertanyaannya adalah jelaskan mengapa kerangka konseptual diperlukan dalam perumusan teori akuntansi dan bagaimana hubungannya dengan praktik akuntansi. Baik, coba dengarkan video. Jadi kenapa kerangka kerja konseptual itu harus digunakan ya? Jadi saya sudah jelaskan tadi tentang pertanyaan saya juga tadi. Yaitu mengapa kerangka konseptual diperlukan dalam perumusan akuntansi? Jadi yaitu untuk memberikan arah yang dapat memberi petunjuk bagi penyusun standar dan aturan yang koheren serta sebagai referensi dasar teori akuntansi untuk menyelesaikan masalah-masalah praktik pelaporan keuangan yang muncul. Dan bagaimana hubungannya dengan praktik akuntansi? Hubungan umum kerangka konseptual dengan standar akuntansi keuangan adalah di mana kerangka konseptual menjadi acuan dalam pengembangan standar akuntansi sehingga solusi penyelesaian berbagai permasalahan yang belum ada di standar akuntansi tersebut. Jadi fungsinya itu adalah untuk menjadi acuan dalam pengembangan standar akuntansi. Misalnya dalam standar akuntansi belum tertata rapi, makanya diperlukan namanya kerangka kerja konseptual. Baik, terima kasih. Sampai di situ jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian jawaban dari kami dan kami kembalikan kepada penanya saudari Yulia. Bagaimana? Baik, terima kasih jawabannya Fitri. Ada lagi pertanyaan? Baik, karena pertanyaan semuanya sudah terjawab dan mungkin kita akhiri lagi presentasi kita. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih juga atas perhatiannya, dan jika ada kesalahan-kesalahan kami dalam penyampaian materi, dalam menjawab, dan dalam kalau kami di depan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Horas, bro. Selamat pagi.